Kebayang nggak sih gimana sebuah bangunan yang tadinya super sederhana, dibuat dari lumpur, bisa berubah jadi salah satu keajaiban arsitektur dunia? Nah, hari ini kita bakal telusuri perjalanan luar biasa Masjid Nabawi di Madinah selama 1400 tahun. Ini bukan cuma cerita soal bangunan loh. Ini adalah cerminan dari berkembangnya sebuah keyakinan di seluruh dunia. Coba deh, lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi kita punya bangunan dari lumpur dan daun kurma. Atapnya bahkan nggak sepenuhnya tertutup. Di sisi lain, sebuah mahakarya modern yang super megah. Pertanyaannya, gimana ceritanya dari yang seperti itu bisa jadi seperti ini dalam 14 abad? Yuk kita bedah perjalanannya. Oke, untuk bisa paham transformasinya yang dahsyat, kita harus mundur jauh ke titik nol. Cerita masjid ini tuh nggak dimulai dengan DNA arsitektur yang megah. Justru, awalnya itu dari sebuah peristiwa yang sangat simpel dan personal, yaitu jejak seekor unta. Yang paling menarik dari cerita ini tuh ya kesederhanaannya itu. Lokasinya nggak dipilih lewat wahyu atau di tempat yang gimana gitu. Enggak, lokasinya ya sesimpel di tempat unta Nabi berhenti. Terus Nabi Muhammad juga bersikeras untuk membeli tanahnya, menunjukkan betapa pentingnya menghormati kepemilikan. Beliau bahkan ikut turun tangan langsung membangunnya. Jadi dari awal banget masjid ini emang dirancang jadi jantungnya komunitas, bukan cuma tempat ibadah. Coba bayangin deh, betapa sederhananya masjid pertama ini. Dindingnya dari lumpur, pilarnya dari batang pohon kurma, atapnya dari anyaman daun-daunan. Selama 9 tahun pertama, kalau malam satu-satunya penerangan itu dari jerami yang dibakar. Ini benar-benar gambaran bangunan multifungsi yang lahir dari kebutuhan dan dibangun dari apapun yang ada di sekitar. Benar-benar pusat kehidupan komunitas yang baru lahir. Nah, dari fondasi yang sangat sederhana itu, dimulailah sebuah proses perluasan yang kayaknya nggak pernah berhenti. Selama lebih dari 1000 tahun, masjid ini terus tumbuh dan setiap generasi penguasa meninggalkan jejaknya di sana. Yuk, kita lihat beberapa momen pentingnya. Garis waktu ini nunjukin sebuah cerita yang bersambung terus. Perluasan pertama dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Lalu dinasti Umayyah memasukkan makam Nabi ke dalam bangunan. Berabad-abad kemudian Kekhalifahan Utsmaniyah membangun kubah hijau yang super ikonik. Sampai akhirnya perluasan masif oleh kerajaan Saudi membentuk masjid seperti yang kita kenal sekarang. Ini tuh kayak proyek warisan yang membentang selama 14 abad. Kalau mau kebayang skala pertumbuhannya, lihat aja angka ini. Dari yang tadinya cuma sekitar 1000 meter persegi, sekarang luas bangunan utamanya jadi hampir 100.000 meter persegi. Itu hampir 100 kali lipat. Ini benar-benar visualisasi sempurna transformasinya. Dari sebuah halaman sederhana menjadi semacam kota suci. Pertumbuhan yang luar biasa ini puncaknya ada di era modern. Sekarang, masjid ini bukan cuma bangunan bersejarah, tapi juga sebuah keajaiban rekayasa abad 21 yang dirancang untuk melayani jutaan orang. Coba kita lihat beberapa fitur teknologinya yang paling bikin kagum. Masjid modern ini tuh udah kayak mesin presisi. Bayangin, 27 kubah di atapnya bisa geser otomatis buat ngatur sirkulasi udara. Terus, payung-payung raksasa di halamannya bisa mekar kayak bunga mekanis buat melindungi jamaah dari panas. Dan yang seru, masjid ini emang dari dulu udah jadi pelopor teknologi. Listrik aja udah masuk dari tahun 1909, jauh sebelum banyak kota lain di dunia punya listrik. Dan inilah hasilnya. Kapasitasnya sekarang bisa menampung lebih dari 500.000 orang sekaligus di dalam bangunan utamanya aja. Angka ini bener-bener ngasih kita gambaran skala manusia dari keajaiban arsitektur ini. Ini sih udah kayak kota di dalam masjid. Tapi, di luar semua kemegahan fisiknya, kekuatan abadi Masjid Nabawi itu ada di inti spiritualnya. Oke, sekarang kita beralih dari arsitekturnya ke ruang-ruang yang paling suci di dalamnya. Mungkin fitur yang paling kita kenali dari masjid ini ya kubah hijaunya. Tapi uniknya, kubah ini nggak selalu ada di sana, dan warnanya pun nggak selalu hijau. Kubah ini dibangun oleh Sultan Utsmaniyah di atas sebuah lokasi yang sangat personal. Bekas rumah Aisyah, tempat Nabi Muhammad wafat dan dimakamkan. Tepat di bawah kubah hijau inilah letak jantung spiritual dunia Islam. Makam Nabi Muhammad bersama 2 sahabat terdekatnya. Fakta bahwa tempat ini dulunya adalah kediaman pribadi beliau yang kemudian jadi bagian dari masjid, itu secara sempurna merangkum perjalanan masjid ini. Dari sebuah ruang personal menjadi monumen global. Di tengah semua kemegahan masjid, ada sebuah area kecil yang punya makna spiritual luar biasa, namanya Raudah. Walaupun ukurannya nggak seberapa, jutaan orang percaya ini adalah salah satu tempat paling suci di muka bumi. Ibaratnya sepotong taman surga di dunia.
Dan inilah alasannya kenapa tempat itu jadi begitu penting. Hadis ini yang menyatakan bahwa ruang di antara rumah Nabi yang sekarang makamnya dan mimbarnya adalah taman surgawi, memberikan makna yang sangat mendalam pada sepetak area ini. Makanya tempat ini jadi tujuan utama jutaan orang yang mencari berkah. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya, jelas banget kalau Masjid Nabawi itu lebih dari sekedar batu dan marmer. Ini adalah organisme yang hidup, sebuah monumen yang udah bernafas dan tumbuh bersama komunitasnya selama 14 abad, mencerminkan sejarah dan juga cita-cita mereka. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Di dunia yang terus berubah, gimana caranya sebuah tempat bisa berkembang 100 kali lipat, mengadopsi teknologi paling canggih, tapi pada saat yang sama tetap menjaga jiwa sakralnya yang nggak lekang oleh waktu. Nah, mungkin itulah keajaiban sekaligus teka-teki dari Masjid Nabawi.